Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami agar dengan penuh iman, harapan, dan kasih dapat menempuh jalan kecil cinta Santa Teresia, agar berkat doa dan permohonannya kami dapat melihat kemuliaan-Mu melalui tutur kata yang santun, yang lemah lembut, dalam senyuman dan keramah tamahan, bukan dalam caci maki dan penghinaan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, atau sering disebut Santa Teresia Lisieux, perawan dan pelindung misi. Mari kita baca Injil Matius bab 18 ayat 1-5. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa hari ini adalah pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, seorang perawan dan pelindung misi. Santa Teresia mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan melalui doa dan mati raga, dan berkat doa dan mati raga yang dikembangkannya, maka Santa Teresia Lisieux ditetapkan oleh gereja sebagai pelindung misi. Santa Teresia lahir di Alençon, Prancis tahun 1873 dan kemudian masuk Ordo Karmel pada usia 15 tahun. 9 tahun hidup membiaranya dilalui dengan penuh pengalaman spiritual.
Dan pengalaman itu terjadi secara amat mendalam. Persatuan dan imannya akan Tuhan Yesus Kristus sedemikian dahsyat. Santa Teresia melatih diri dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan Injili, dan penyerahan diri kepada kerahiman Allah. Ini sangat penting, juga relevan dan signifikan untuk zaman ini ketika kita menyaksikan sejumlah orang yang mengaku sebagai pemimpin jemaat tetapi arogan, kasar, jauh dari sifat Injili, jauh dari semangat Kristus. Bahkan kita tidak tahu yang dia cari apa, yang mereka mau wartakan juga apa, yang mereka mau cari apa, selain mungkin bawah sadar, popularitas, dan ya keuntungan finansial bisa jadi, terutama ketika di platform media sosial seperti YouTube. Semakin banyak yang nonton, semakin viral, semakin banyak yang diterima. Kalau itu yang menjadi tujuan, tentu itu sangat menyedihkan. Bahwa orang bermedia sosial, tapi tujuan utama adalah pewartaan, itu yang terpenting. Dan yang namanya pewartaan itu bukan dalam rangka menghina, menyerang, apalagi kemudian menjelek-jelekkan, ya, mengangkat aib orang, itu sudah tidak sesuai dengan community guidelines. Karena di dalam YouTube pun itu sudah ada aturan mainnya, komentar dan juga konten yang ada itu tidak menebarkan kebencian, tidak menghina, tidak kemudian menyebarkan hoax yang melanggar bukan hanya etika komunikasi, etika Injili. Nah, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal yang seperti itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Mungkin orang sudah lupa diri, lalu hantam kromo, memang tidak bisa ditolerir yang seperti itu. Namun prinsip Kristiani, ya justru kita yang mengampuni, kok malah yang menghina, yang berlagak mengampuni itu kebalik. Itu namanya maling teriak maling. Nah, itu satu ungkapan yang cocok. Sudah mulai dengan membuli, menjelek-jelekkan otoritas gereja, dan kemudian umat tidak terima, ada yang memberikan respons yang keras, lalu merasa menjadi korban, ya, playing victim. Jelas itu kekanak-kanaan. Bagi saya itu malah kekanak-kanaan. Saya tidak perlu menyebut nama orang-orang yang mengikuti media sosial dengan platform Injil dan Kristianitas. Beberapa terjebak di dalam lingkaran setan itu. Semangat Santa Teresia Lisieux persis berkebalikan. Kesederhanaan, kerendahan hati, dan penyerahan diri kepada belas kasih Allah, pada kerahiman Tuhan itu menjadi andalan. Dan nilai-nilai itu bukan hanya digembar-gemborkan, dikatakan dengan kata-kata, tetapi dalam keteladanan hidup. Dan kita bersyukur salah satu pribadi yang meneladan jejak Santa Teresia Lisieux adalah Paus Fransiskus. Paus Fransiskus di dalam ensiklik Laudato Si mengutip apa yang diwartakan oleh Santa Teresia Lisieux, yang diteladankan oleh Santa Teresia Lisieux.
bahwa kita diundang untuk bersikap lemah lembut, rendah hati, memutus egoisme dan kekerasan, juga sikap eksploitatif. Dan itu tidak usah dengan banyak kata. Bapak Suci Paus Fransiskus, kita melihat sendiri dalam kunjungannya di tanah air kita, dahsyat. Bahwa orang kemudian ada yang menyalah tafsirkan seakan-akan Paus Fransiskus dibenci Allah karena dipuji banyak orang. Itu naif banget kesimpulan yang begitu ya. Paus Fransiskus tidak pernah mencari pujian. Orang memuji karena mereka tersentuh hatinya, dan kesaksian hidup Paus Fransiskus sungguh nyata, mengakar, membekas, menyentuh. Sampai saat ini pun kita melihat, kita mendengar, kita mengalami bagaimana aura kehadiran Paus Fransiskus sebagai wakil Kristus, pengganti Petrus, maka mewarisi tahta suci dan menjadi pemimpin dalam konteks primus inter pares. Itu sejarah berlangsung ribuan tahun. Mau dibantah bagaimana, realitas itu tetap sampai kekal abadi. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus ketika mendirikan gerejanya di atas dasar Kefas, Petrus. Alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Artinya memang serangan, godaan itu akan selalu ada, tetapi tidak akan pernah meruntuhkan jati diri dan kehidupan gereja. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisieux menjadi tanda karya nyata bagaimana gereja hadir juga dalam saat-saat yang tidak mudah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santa Teresia Lisieux wafat pada tanggal 30 September tahun 897. Beliau mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan jiwa-jiwa dan pembaruan dalam gereja. Ia dikanonisasi pada tahun 1925 dan dinyatakan oleh Paus Pius ke-11 sebagai pelindung misi, terutama bersama dengan Santo Fransiskus Xaverius. Ia juga dinyatakan sebagai pujangga gereja oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 9 Oktober tahun 1997 karena karya-karya tulisan-tulisannya, terutama doa-doa korespondensi yang sangat dahsyat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melalui tulisan-tulisannya kita dapat melihat bagaimana Santa Teresia Lisieux sungguh menjadi teladan nyata hidup rohani dalam semangat sabda bahagia. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal, beliau berdoa sebagai berikut. Oh Yesus, kekasihku, akhirnya aku menemukan panggilanku. Panggilanku adalah kasih. Ya, aku telah menemukan tempat dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Aku akan menjadi hatinya. Engkaulah yang memberikan tempat ini, oh Tuhanku. Dan beliau mengajarkan jalan kecil cinta untuk kita semua, agar kita dengan kelemah lembutan, dengan senyuman, dengan keramah tamahan, mendoakan dan memberkati orang-orang
yang menghina, yang menyerang, tapi kemudian malah menjadi korban. Pengampunan yang tulus justru sudah dianugerahkan oleh gereja kepada siapapun yang selama ini terus-menerus, entah karena iri hati, entah karena syirik, entah karena benci, lalu menjelek-jelekan pimpinan-pimpinan gereja kita, menjelek-jelekan gereja kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita menjadi anak-anak Bapa yang lemah lembut dan rendah hati. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, Berkah dalam.